Hai semua, di video kali ini saya akan sharing buku The Psychology of Money karya Morgan Housel, dimana di buku ini sudah diterjemahkan dalam 26 bahasa, salah satunya bahasa Indonesia, dan sudah menjadi internasional bestseller. Seputar buku ini menceritakan membahas seputar cara mengelola keuangan dengan baik, di mana hal ini tidak diajarkan di bangku sekolah. Faktanya teman-teman, mengelola uang dengan baik itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda, dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. The Psychology of Money. Di dalam hal keuangan, faktor keberuntungan dan risiko memiliki pengaruh yang sangat besar teman-teman. Contohnya Bill Gates, dia beruntung bisa sekolah di mana sekolahnya itu mampu menghadirkan komputer. Pada saat tahun 1998 teman-teman, komputer itu merupakan salah satu barang yang sangat langka dan mahal. Jadi Bill Gates itu mendapatkan faktor luck, faktor keberuntungan yang tidak didapatkan oleh teman-teman seusianya. Kalau misalkan hanya beralasan dia bisa sukses karena faktor luck, faktor keberuntungan saja, menurut saya kurang tepat teman-teman. Coba kita renungkan, kita rinci lagi. Pada tahun 1998, ada berapa anak muda seusia Bill Gates di dunia? Kita rampingkan lagi. Ada berapa anak muda seusia Bill Gates di wilayah Amerika? Ada berapa anak muda seusia Bill Gates di bagian Amerika? Ada berapa anak muda seusia Bill Gates di wilayah tempat sekolahnya Bill Gates tadi? Kita rampingkan lagi teman-teman. Ada berapa anak muda seusia Bill Gates di sekolah ataupun kelas tempat Bill Gates belajar? Kenapa hanya ada satu Bill Gates yang bisa sampai saat ini? Kenapa? Karena Bill Gates lah yang mampu memanfaatkan faktor keberuntungan tadi dan bisa mendapatkan peluang, bisa mengambil peluang, berani mengambil peluang yang tidak diambil oleh teman-teman seusia Bill Gates pada tahun 1998. Sehingga itulah awal dari mikroskop. Di dalam hal keuangan, konsistensi yang baik itu bisa mengantarkan kebebasan keuangan teman-teman. Kalau misalkan setiap mendapatkan gaji atau mendapatkan uang dari endorse, entah itu dari afiliasi marketing, dari komisi, dari royalti, atau dari yang lain, kalau bisa langsung disisihkan untuk menabung. Jangan menunggu sisa. Kebiasaan kita kalau misalkan mendapatkan uang, langsung dibelanjakan, langsung untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Kalau sisa baru ditabung. Itu kurang baik kebiasaan yang kurang baik. Kalau mendapatkan uang, langsung kita sisihkan berapa persennya untuk menabung. Kalau teman-teman menerapkan kebiasaan tadi, konsisten mendapatkan uang, langsung ditabung, percaya atau tidak, kebiasaan tadi itu akan memudahkan dalam mencapai tujuan teman-teman. Misalkan tujuannya untuk menikah, untuk dana pendidikan, untuk dana darurat, untuk dana pensiun, atau tujuan-tujuan yang lain, itu akan lebih mudah tercapai. Perilaku konsistensi tadi bisa diterapkan di dunia investasi. Contohnya teman-teman, Warren Buffett. Warren Buffett itu mendapatkan return atau imbal hasil yang cukup baik dan dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. Buktinya, dia mulai investasi teman-teman di umur 11 tahun. Bayangkan, dia sudah belajar bahkan praktek investasi di umur 11 tahun, dan dia mendapatkan imbal hasil atau return investasinya di umur 65 tahun. Nah, jadi sudah begitu besarnya konsistensi seorang Warren Buffett yang sudah mulai investasi di umur yang masih belasan tahun, dan dia mendapatkan hasil, mendapatkan kekayaan melalui investasinya tadi. Jadi penting banget teman-teman untuk
perilaku konsistensi di keuangan, untuk membiasakan diri menabung. Mendapatkan uang langsung disisihkan untuk menabung. Jangan menunggu sisa baru menabung. Kekayaan sejati adalah kekayaan yang tidak terlihat, teman-teman. Kalau terlihat kaya, contohnya beli mobil mewah, padahal itu baru TP 10%, sisanya nyicil, dia pamer-pamerkan ke orang-orang sekitar. Atau misalkan ada nih teman kita memamerkan iPhone ya ke sosial media atau ke tempat tongkrongan, padahal belinya baru nyicil. Kalau misalkan belinya cash dan dia memiliki dana darurat yang mampu menghidupi kebutuhannya selama 1 tahun, itulah baru kaya. Itu beda cerita ya teman-teman, kalau belinya cash dan memiliki dana darurat. Ada definisi kaya yang menarik ya, menurut Derek Sivers. Saya mengutip kata-katanya. Dia ditanya oleh temennya dan dia menjawab ya, tapi yang bikin gua paham bahwa gua bener-bener kaya adalah ketika gua menyadari di usia 22 tahun gua punya fleksibilitas waktu. Dan itulah arti kaya menurut Derek Sivers. Punya fleksibilitas waktu itu penting. Sedikit cerita, dulunya ya, Derek Sivers itu seorang pekerja kantoran, ya mungkin seperti saya ataupun teman-teman, tapi dia memiliki passion yang sangat tinggi ya di dunia musik, dan dia nggak mengambil keputusan resign secara mendadak. Dia tetap bekerja ya teman-teman, seperti biasanya, bekerja kantoran seperti biasanya. Setiap mendapatkan gaji dari pekerjaannya, dia selalu sisihkan untuk mengumpulkan dana darurat yang bisa menghidupi kebutuhannya selama 1 tahun. Baru dia resign dari pekerjaannya dan dia melakukan passion di dunia musik melalui dana tadi. Dia hidup melalui dana tadi dan dia melakukan pekerjaan yang benar-benar dia sukai. Nah, dia punya fleksibilitas waktu, punya kebebasan waktu, dan dia melakukan pekerjaan yang benar-benar dia sukai. Jadi teman-teman, jangan asal resign sembarangan secara mendadak. Perlu perencanaan yang matang, karena penyesalan itu datangnya terakhir teman-teman. Nah, dari pembahasan tadi, arti kekayaan, definisi kekayaan dan lain sebagainya, ada satu hal yang menurut saya itu lebih penting dari pembahasan tadi, yaitu nikmat syukur ya terhadap kesehatan. Coba teman-teman bayangkan, kita bisa menghirup oksigen secara gratis. Kita lihat teman-teman yang mendapatkan ujian ya, harus membeli oksigen, memerlukan oksigen. Berapa tabung yang dikeluarkan, berapa uang yang dihabiskan. Kita bisa melihat secara gratis, secara normal. Coba teman-teman kita yang mendapatkan ujian, gak bisa melihat dan lain sebagainya. Kita bisa mempunyai badan ataupun fisik yang bugar. Kalau ketika sakit ya, berapa uang yang dikeluarkan untuk konsultasi dokter, untuk biaya perawatan, untuk obat dan lain sebagainya. Jadi kesehatan itu lebih penting ya dibandingkan arti kekayaan tadi. Lebih baik kalau misalkan kita sehat dan kita kaya, kita bisa bersedekah. Itu jauh lebih baik. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Saya sudah menjelaskan ya di insight dari buku The Psychology of Money. Semoga bisa bermanfaat. Lebih detailnya teman-teman bisa membaca sendiri, bisa membeli bukunya di toko online ataupun di Gramedia, atau teman-teman bisa membeli buku The Psychology of Money di link yang ada di bawah. Jika teman-teman suka terhadap video ini, silakan like. Jika tidak suka, silakan dislike. Selamat menonton video saya selanjutnya.